Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syatunisa. Saya biasa dipanggil Hanifah. Dan di video kali ini saya akan nge-podcast khusus untuk event Lomba SMA Awards 2021. Check it out! Halo, kenalin, nama saya Antonius Angel Wijaya. Saya adalah salah satu siswa di SMA Negeri 4 Bojonegoro yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Biar santai manggilnya aku sama Kang aja. Monggo. Soalnya aku tahu banget Kang Anton ini habis menang lomba Kange dengan prokes terbaik. Betul kan? Di beberapa waktu lalu memang ikut event Kange Uni untuk sebagai duta wisata Bojonegoro. Dapat nominasi Kange dengan prokes terbaik 2021. Spesial banget ya. Betul, berarti. Karena memang hanya ada di tahun ini ketika pandemi. Gitu. Kalau tahun depan pandemi selesai udah nggak ada gitu. Tahun lalu juga nggak ada. Iya benar banget. Terus juga selain jadi Kange dengan prokes terbaik, setahu aku Kang Anton juga punya sederet prestasi lain nih. Apa aja sih itu? Jadi dari kelas lalu, waktu kelas 11 berhasil juga memenangkan penghargaan medali perak untuk kategori karya ilmiah remaja tingkat internasional di IIA Indonesia. Wow, padahal itu posisi lagi pandemi. Sudah pandemi. Sudah pandemi tapi tetap bisa gas terus. Betul. Gitu ya prestasinya. Terus dalam beberapa tahun kebelakang lagi, saya juga berhasil dapat 2 juara di tingkat nasional di Universitas Petra dengan lomba pembuatan esai ekonomi. Dapat juara 1 dan dapat juara 2. Padahal Kang Anton nih anak MIPA ya. Betul. Iya, anak MIPA tapi kok prestasinya nyalurnya ke ekonomi gitu. Keren banget, berarti multi talent lah. Iya, lumayan lah ya. Sombong ya. Gak apa-apa. Pisan-pisan gitu. Terus selain itu juga aku mau bahas yang dikit kontra sama pembahasan kita yang tadi tentang prestasi-prestasi ini. Monggo. Aku mau bahas tentang learning loss nih. Jadi secara simpelnya ya nih teman-teman, learning loss itu bisa kita implementasikan kalau di tongkrongan anak zaman sekarang nih ya. Itu kalau pas lagi ngopi di weekend tapi tugas banyak numpuk karena kan daring gitu. Lalu ada yang nyeletuk nih. Tugas gimana nih? Tugas ayo dong dikerjain, kerja kelompok dan lain sebagainya. Ada yang bales nih pas waktu lagi ngopi nih. Wes sistemnya los-losan ae, wes rasa dipikir keri, pikir keri penting ngopi saya. Nah, itu dia yang pola pikir seperti inilah melahirkan siswa-siswi yang cenderung ke malas. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim, learning loss itu adalah penurunan kemampuan belajar siswa. Betul sekali. Nah, terus ini kan berarti kayak serious issues gitu ya. Betul. Apa isu-isu yang serius lah. Ada enggak sih dari Kang Anton sendiri? Kan berarti aku cap nih Kang Anton enggak terkena learning loss karena ya walaupun pandemi gila prestasinya tetap melejit banget gitu ya. Itu ada nggak sih tips and trick atau mungkin Kang Anton ternyata punya rahasia atau ada apa ya yang jadi penunjang buat tetap bersinar gitu. Puji Tuhan dalam beberapa waktu lalu ketika dari kelas 10 sampai kelas 12 ini saya masih mempertahankan peringkat 1 dalam situasi pandemi maupun tidak pandemi. Ini pamer prestasi lagi ya teman-teman ternyata. Jadi niatnya motivasi sih. Biar teman-teman juga ikutan gitu kan. Jadi ya terus terang yang namanya malas itu pastinya ada. Terlebih lagi ketika kita masa pandemi, seperti yang sampean katakan ketika kita diliburkan dengan sistem daring, ada kecenderungan kita itu malas. Akhirnya terciptalah sebuah learning loss. Nah, teman-teman kita itu hampir semua tuh learning loss. Iya sebenarnya. Mau nggak mau kita sendiri kadang itu juga learning loss. Cuman kembali lagi, apakah kita akan ikut dengan sistem learning loss? Apakah kita akan tergerus dengan sistem itu? Kembali ke diri sendiri. Iya betul. Apakah kita sebagai pelajar masih sadar akan kewajibannya untuk belajar? Nah, jadi menurut saya di pandemi saat ini kita perlu tekankan kepada 2 hal. Yang pertama adalah dari siswanya, dan kedua adalah dari pihak sekolah. Nah, ya. Aku cut sedikit ya. Monggo. Nah, jadi itu kan pemikirannya Kang Antoni, tapi aku lihat dari kaca aku sendiri dan juga dari teman-teman mewakili teman-teman lah istilahnya kita yang siswa-siswa biasa belum bisa menyumbang piala untuk sekolah itu rasanya kayak
dikasih tugas dalam 1 hari aja itu udah capek banget buat belajar eksternal untuk lomba dan lain sebagainya tuh udah mau meledak rasanya kepala itu. Gini deh, gimana ya? Ini menurut pendapat saya jabarkan tentang 2 perihal tadi, tentang siswa dan tentang sekolah. Ketika sistem pembelajaran daring, kita tuh cenderung diberikan sebuah tugas dan diberikan sebuah video. Nih tonton, nih tugasnya. Sistem pembelajaran daring yang seperti ini saya nilai kurang efektif, sehingga kecenderungan kita sebagai siswa itu akan bosan. Nah, iya soalnya tugasmu. Betul. Sehingga dari siswanya kita harus memiliki sebuah semangat belajar. Kita harus memiliki kenapa sih kok kita harus semangat, dan dari pihak sekolah juga harus memiliki sebuah inovasi supaya pembelajaran di masa daring itu tidak monoton, tidak cuma ngasih tugas, ngasih video. Udah, jangan. Oke, berarti aku tarik kesimpulan nih ya teman-teman. Ada 2, bahwa dari kita sendiri dan juga dari pendidik, tenaga pendidiknya ya. Kalau sekarang kita bicara tentang dari kitanya sendiri nih. Betul. Nah, Kang Anton ini ada ndak sih mungkin impian atau sesuatu yang bikin Kang Anton jadi melejit ke atas? Karena setahu aku, Kang Anton sebelum masuk SMA Negeri 4 ini sudah cukup suka berorganisasi teman-teman. Namun tidak semelejit saya nggak kayak gini ya. Tidak semelejit sekarang. Itu apa sih rahasianya gitu sebenarnya sih? Balas dendam. Balas dendam. Ya. Saya itu dulu ketika di SMP 1 di Bojonegoro tuh ya, punya teman-teman, kita tuh kayak sepakat kita bakal masuk SMA favorit ini. Karena dulu kan circle gitu betul, ya. Dulu kan belum ada sistem pemerataan gini ya. Dulu kan masih ada kayak geng-gengan. SMA favorit ini, SMA biasa ini. Begitu. Sepakat untuk masuk di SMA yang ini. Gitu. Nah, gitu. Ketika di perkumpulan itu saya doang yang nggak masuk SMA favorit, saya merasa tersingkirkan. Jadi kayak agak terbuang dari kumpulan. Awalnya dari situ saya merasa kayak wah ini nggak bisa dibiarin ini. Maka timbul sebuah rasa iri dan dendam. Tapi saya implementasikan kepada hal-hal yang lebih baik. Wujud iri dengki saya adalah saya harus bisa supaya melampaui teman-teman saya yang udah masuk ke SMA yang favorit. Nah, sebenarnya nih teman-teman, saya juga merasakan hal yang sama dengan Kang Anton. Cuman bedanya saya tuh udah impian saya kan masuk sekolah yang disebutkan juga ini. Betul. Cuman saya juga gagal dan saya tuh jadi agak down gitu agak down dan itu jujur mungkin sampai sekarang, tapi saya berusaha bangkit ya. Buat sampean ya Dik ya. Iya, sebentar Kak, saya cut dulu. Monggo. Iya. Kang Anton ini saya rasa agak sedikit delusional karena normalnya itu ya, saya rasa normalnya kayak saya gini, wes udah impian gak tercapai ya down gitu loh, maksudnya kalau secara logika. Tapi Kang Anton kok bisa sih malah balas dendam dalam hal positif gitu. Cita-cita orang itu kalau normal hasilnya juga normal. Cita-citanya biasa hasilnya juga biasa. Nah, kalau hal-hal yang diinginkan itu tidak biasa, maka perjuangan yang perlu dilaksanakan juga tidak biasa. Dan inilah yang saya tanamkan kepada diri saya. Sebagai salah satu siswa yang sempat gagal, kegagalan itu saya jadikan motivasi. Bukan saya jadikan sesuatu yang ya wes lah, gagal ya wes. Enggak, jangan sampai itu sebagai sebuah gangguan. Jadi dari dalam diri kita harus selalu punya sesuatu untuk membangkitkan semangat. Nah, kalau semangat saya adalah iri saya yang dulu. Saya implementasikan kepada hal-hal yang positif. Saya akan berjuang gimana sih caranya supaya bisa mengalahkan teman-teman yang di SMA lain gitu. Wow, gitu keren banget sih ternyata ya. Ada behind story-nya. Betul. Gitu. Jadi nggak orang taunya cuma enak doang nih. Padahal kita juga berjuang gitu. Kalau untuk di sisi tenaga pendidik juga mendukung, seharusnya mendukung juga dari siswa impian yang luar biasa pihak ini. Pendidik juga ada. Jadi ada balance ya. Kita nggak bisa nyalahin salah satu aja. Betul sekali. Sepertinya ini penutup podcast kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Ada nggak sih Kak kayak pesan-pesan terakhir buat pemirsa yang nonton teman-teman ini? Kalau dari saya sih, karena saya juga suka dengan budaya Jawa, maka satu aja kalimat yaitu Jarbasuki Mowodyo. Ketika kita menginginkan sesuatu kesuksesan, maka kita juga harus berjuang untuk mendapatkannya. Nah, keren banget. Cukup sekian dari kami. Semoga yang kita bahas pada pagi hari ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Thank you so much for watching and goodbye. Terima kasih.